Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani. Saya dari Universitas Alma-Ata dari Prodi Ilmu Gizi kelas B dengan NIM 200400700. Di sini saya akan membuat video mengenai patofisiologi diabetes mellitus atau menjelaskan tentang perjalanan penyakit serta pemahaman dasar tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang pengertian apa sih diabetes mellitus itu. Nah, diabetes mellitus atau biasa yang disebut dengan DM merupakan suatu penyakit berbahaya namun tidak menular dan di lingkungan masyarakat umumnya disebut penyakit kencing manis. Nah, DM adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun dikarenakan tubuh manusia tidak memiliki hormon insulin yang cukup akibat gangguan sekresi insulin. Nah, penyakit metabolik ini ditemukan glukosa yang tinggi dalam darah yang disebut hiperglikemia. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan patofisiologi diabetes mellitusnya. Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal. Kenapa sih di dalam tubuh kita terdapat gula? Karena kita merupakan makhluk hidup yang tersusun dari satuan unit terkecil yang disebut sel. Dan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, sel membutuhkan makanan untuk menambah energi, yaitu gula. Gula tidak hanya terdapat dalam makanan manis saja, namun sebagian besar terdapat pada makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan penghasil gula yang besar biasanya disebut tinggi kalori. Ketika sel dalam tubuh membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas, maka insulin di dalam darah akan masuk ke dalam sel yang kemudian diolah menjadi energi oleh sel dalam tubuh. Apa sih insulin itu? Insulin merupakan sebuah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yaitu kelenjar pankreas. Kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bisa diibaratkan sel adalah sebuah rumah, kemudian gula itu manusia. Maka, insulin merupakan kunci rumah untuk masuk, sehingga manusia tidak akan bisa masuk tanpa adanya kunci rumah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa insulin itu syarat untuk gula bisa masuk ke dalam sel yang akan diolah menjadi energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, ketidakmampuan atau kegagalan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin terlalu sedikit, bahkan tidak dihasilkan. Yang kedua, insulin dihasilkan namun sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan lebih banyak. Dari kedua masalah tersebut bisa diakibatkan karena akibat pola hidup yang tidak sehat. Contohnya, mengonsumsi makanan tinggi, kadar gula, minum alkohol, merokok, dan obesitas atau kegemukan. Dan bisa juga disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, yaitu pertambahan usia, faktor genetik, serta autoimun. Kemudian, jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadinya, penyebab atau penanganan diabetes dikategorikan menjadi dua macam jenis yang umum terjadi di kalangan masyarakat, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 ini biasanya terjadi pada anak kecil sampai menginjak remaja, dan DM tipe 2 terjadi kepada orang yang sudah dewasa, sudah tua, bahkan lansia. Dan sekarang ini sudah banyak DM tipe 2 yang terjadi kepada anak, bahkan remaja. Gejala diabetes ada 3, yaitu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu polifagi atau makan berlebih. Ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang terdapat di dalam darah sehingga sel kekurangan energi dan membuat cepat lapar. Maka sistem otak akan menanggapi dengan pikiran lapar terus-menerus dan akan selalu mengonsumsi makanan, terutama makanan berat. Akibatnya,
Gula yang ada di dalam darah akan terus meningkat tanpa bisa diolah dengan baik. Karena itulah, orang yang mengidap diabetes akan banyak makan namun berat badannya semakin turun bahkan menjadi kurus. Kemudian, yang kedua polidipsi atau disebut minum yang berlebih, yang disebabkan oleh kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis, sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan dalam tubuh. Akan tetapi, tubuh juga memiliki batas tampung cairan yang diperlukan, sehingga jika kelebihan cairan akan segera dikeluarkan melalui proses berkemih atau sering buang air kecil. Dan polidipsi ini berkaitan dengan poliuri. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka akan semakin banyak yang akan dibuang. Selain itu, ada gejala lain diantaranya pegal, kebas, gatal, kulit kering, tidak bertenaga dan lemas, serta penglihatan semakin kabur. Untuk mengetahui apakah kita terkena diabetes atau tidak, bisa dilakukan dengan pemeriksaan langsung seperti pengambilan darah yang terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan, yaitu gula darah sewaktu, yang dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan apa yang kita makan. Yang kedua, gula darah puasa. Pemeriksaan ini kita diharuskan puasa atau tidak mengonsumsi apapun kecuali air putih sekurang-kurangnya 8 jam. Dan yang terakhir, gula darah postprandial atau pemeriksaan gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan. Penyakit diabetes ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dalam medis penanganannya yaitu dengan memperhatikan kondisi gula darah selalu normal atau batas normal. Penanganan yang dilakukan yaitu rutin melakukan pengobatan. Obat yang dipakai biasanya obat pendorong produksi insulin, sensitivitas sel terhadap insulin, serta obat pengganti insulin. Namun, ada yang paling penting dilakukan, yaitu menjaga pola hidup sehat, melakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 10 menit dalam sehari atau olahraga yang teratur, dan hindari makanan yang tinggi kalori dan gula. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perjalanan penyakit diabetes mellitus atau patofisiologi diabetes mellitus. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.